memang harus gagal dan tidak apa-apa sih, mengalami kegagalan itu adalah hal yang wajar menurut saya, dan memang manusia itu harus mengalami itu sih menurut saya. Makanya saya memilih dunia riset juga karena memang dunia riset itu lebih terbuka dengan yang namanya kegagalan. Selamat siang, sahabat literasi. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih untuk tetap stay tune di podcast literasi dan komunikasi. Satu podcast yang digagas untuk menginformasikan berbagai cerita tentang pendidikan, tentang sekolah, tentang kuliah, tentang beasiswa juga, tentang perjuangan teman-teman yang sudah berhasil melampaui atau melewati tahap studi mereka di beberapa kampus terkemuka dunia, bahkan juga teman-teman yang masih studi juga kita coba tanyain. Tujuannya memberikan stimulasi kepada teman-teman yang ingin dapat informasi, dapat penjelasan, dapat keterangan-keterangan untuk bisa menggapai mimpi mereka sekolah tinggi dengan gratis. Podcast ini juga membicarakan tentang komunikasi berbagai aspek, baik kebijakan publik, baik kebijakan sosial maupun itu pendidikan, kesehatan dan sebagainya yang memang lagi ngetrend di masyarakat. Kali ini kita akan ngobrol dengan rekan saya, Mbak Vivi. Beliau di mana posisinya? Coba kita tanya. Halo Mbak Vivi. Mbak Vivi, selamat siang. Halo, siang Mas Raja. Ya, Mbak Vivi di mana posisi sekarang, Mbak? Sekarang lagi tinggal di Jakarta Selatan. Oke, Indonesia ya. Iya, Mbak Vivi, kami boleh dong diceritakan sedikit tentang informasi yang kami terima. Beberapa waktu lalu kayaknya Mbak Vivi dapat kesempatan sekolah ya. Sekolah di mana, kemudian di fakultas apa, jurusan apa gitu. Monggo, Mbak. Oke, jadi beberapa waktu lalu saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk melanjutkan studi ke Imperial College London di UK. Berhubungan saya memang passionnya itu di bidang energi dan lingkungan, saya waktu itu melanjutkan studi di bidang Green Chemistry, Energy and the Environment. Basically ini sebenarnya kimia, cuman dia mengedepankan aspek sisi lingkungan juga gitu. Dan saya sekolahnya waktu itu research based, jadi enggak course based, jadi lebih banyak porsi untuk melakukan riset dan melakukan eksperimen di lab sebenarnya waktu itu. Dan itu saja tadi. Apalagi ya pertanyaannya selain melanjutkan studi? Maaf. Kenapa pilih jurusan itu, Mbak? Apa ketertarikan Mbak memilih jurusan itu? Ya, alasan kenapa mengambil jurusan Green Chemistry sebenarnya dimulainya bukan dari pengen jurusan apa sih, sebenarnya dimulainya dari self discovery diri gitu. Waktu itu kebetulan dari memang zaman SMA sampai kuliah itu punya concern terhadap isu-isu lingkungan gitu. Saya merasa cemas kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin agak menyakiti atau merusak lingkungan waktu itu. Terus kemudian dari S1 juga memang fokus tesisnya juga tentang energi terbarukan, yang mana menurut saya percaya bahwa mungkin itu bisa mensubstitut energi yang mungkin kurang ramah lingkungan gitu, meskipun bisa memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri gitu. Dan kemudian waktu itu saya nyarinya juga memang beneran spesifik gitu, nyari yang memang risetnya hubungannya sama energi dan lingkungan. Waktu itu dapetnya sih sebenarnya ada dua, di Nottingham sama Imperial College. Nah, di Nottingham itu kebetulan course based dan di Imperial itu research based. Dan saya memang lebih senang yang research langsung gitu ya. Emang anaknya hobinya memang nge-lab gitu. Jadi wah, saya langsung lah pick Imperial College gitu waktu itu. Dan nyari profesornya juga waktu itu kebetulan beliau ini sangat aktif banget kasih di bidang energi terbarukan ini, especially sebenarnya biomass gitu ya. Dari S1 senangnya sebenarnya nge-explore biomasa gitu, energinya seperti itu. Jadi ya udah tanpa ragu langsung pick Imperial College waktu itu. Langsung pilihan jatuh ke UK ya? Ya, ke UK. Nah, dari sisi durasi studi kan kalau di UK setahun, Mbak. Kalau dari Nottingham setahun apa 2 tahun? Nottingham juga 1 tahun. Nottingham juga di UK. Oke. Jadi menarik ya, karena
Artinya dari yang Mbak Vivi sampaikan tadi ada dua pilihan yang menerima Mbak Vivi untuk bisa diterima sebagai mahasiswa begitu ya. Nah, saya pengen tanya nih Mbak terkait dengan renewable energy. Ini kan Indonesia beberapa waktu lalu tuh sudah digalakkan ya. Kalau saya nggak salah sejak 2010-an itu kita sudah mulai menggalakkan tentang renewable energy. Bagaimana kita harus mulai memperhatikan dampak-dampak dari energi fosil ya, yang juga akan habis sekian tahun, kemudian dampaknya apa bagi Indonesia. Sementara kita punya banyak sekali renewable energi. Khususnya mungkin begini dari sisi angin ya, tenaga angin, kemudian air, kita kan memang kaya sekali. Kita kan angin, air, dan matahari ya, geothermal begitu. Nah itu gimana sih Mbak, kalau menurut Mbak potensi Indonesia benar nggak sih memang sebanyak itu? Menurut saya tentu saja potensinya sebanyak itu. Cuman yang bermasalah di segi enabler ya, enabler dari untuk bisa mengutilize. Hambatan memang banyak sih, tapi saya yakin itu tuh bisa banget sebenarnya, karena sebenarnya ya memang saat ini untuk jadi ada concern lain sebenarnya ketahanan energi. Saat ini memang yang memenuhi kebutuhan energi kita sehari-hari memang fosil, dan itu tidak bisa dipungkiri. Dan untuk bisa transisi, jadi sekarang concernnya lebih ke transisi ke arah energi yang lebih ramah gitu. Ya? Okay. Tapi sebenarnya renewable energy pun not necessarily ramah lingkungan juga gitu, karena memang benar-benar overall harus dilihat benar nggak sih dia itu memang less impact gitu ke environment gitu. Jadi not necessarily ini renewable, ini bisa diterapin. Jadi harus dilihat juga secara overall waste-nya bagaimana, terus kemudian sustainability-nya seperti apa. Jadi not necessarily sustainability. Jadi dalam memilihnya pun juga disesuaikan gitu, banyak faktor. Bisa jadi di suatu daerah misalnya yang remote gitu, misalnya kebetulan renewable energy misalnya yang tenaga surya gitu lebih cocok. Jadi bisa utilize si tenaga surya. Bisa jadi di suatu tempat local source-nya lebih banyak biomass, bisa jadi di daerah tersebut justru sumber energinya biomass seperti itu. Jadi saya percaya sih ke depannya bisa banget gitu kita mencapai, pemerintah sekarang punya target 23% bauran renewable energy gitu di tahun 2025. Jadi beneran harus digalakan dari sekarang, gencar-gencaran untuk memberikan insentif kebijakan baik fiskal maupun non fiskal juga untuk si renewable energy ini. Dan kebetulan penelitian saya kemarin soal ini Mas, crowdfunding gitu, urun dana. Gimana sih potensinya pendanaan dari masyarakat buat bisa invest di renewable energy gitu. Ini lagi neliti juga, orang-orang tuh sebenarnya dari investasi tuh memperhatikan masalah dapat apa gitu ya. Iya, dampak juga enggak gitu. Dia sih menarik sih. Tapi bisa banget sih Mas, karena potensi kita banyak sekali. Thermal tuh kita banyak banget reserve sama resource-nya Mas di Indo gitu. Cuman ya itu ya masalahnya. Iya Mbak Vivi, saya tadi sebutkan beberapa contoh, misalnya kan tenaga air, tenaga angin, sama geothermal. Kalau menurut Mbak, apakah ketiga ini juga punya dampak negatif Mbak? Kalau pemahaman saya yang awam ya, saya dari sisi sosial itu melihatnya tiga-tiga ini kan memang kita miliki, itu kan kekayaan alam ya, dan mungkin tidak bersentuhan dengan kimiawi. Misalnya gini, ada yang disebutkan juga renewable energy itu, let's say misalnya kayak plastik ya, penggunaan plastik yang bisa daur ulang begitu, itu kan renewable energy. Nah memang saya setuju kalau itu kemudian berdampak dari sisi pencemaran ya, waste-nya. Lalu kemudian kayak biomas begitu kan, kotoran hewan itu kan punya juga banyak sekali gitu ya. Kayak katakanlah di daerah mungkin di NTB yang punya peternakan sapi gitu kan, kalau dikelola itu kan baik, lumayan banyak ya. Nah saya pernah baca satu artikel Mbak dari Wakil Dekan Fakultas Peternakan UGM. Beliau menyebutkan bahwa Indonesia sebenarnya punya potensi biogas ya, biogas itu kurang lebih 64 triliun per tahun. Wow, itu so big deal ya, itu kan sesuatu yang besar sekali begitu. Bayangkan kalau itu ditingkatkan, dikelola, dioptimalkan, luar biasa. Nah maksud saya begini, yang Mbak maksud dengan tadi renewable energy itu, apakah only green energy atau seperti apa Mbak? Saya khawatir, saya salah tangkap nih, apakah matahari juga termasuk sesuatu yang perlu diperhatikan dampak fisikanya atau kimianya begitu? Iya, jadi sebenarnya harus
assess secara betul based on lokalnya itu seperti apa. Misalnya di tadi NTB ternyata banyak potensi biogasnya gitu. Nah berarti sebenarnya itu yang bisa diutilize gitu. Dan kita nggak bisa berubah secara rapid banget sih sebenarnya. Perubahan juga kan harus dimitigasi pelan-pelan. Otherwise kalau kita beneran ganti semua fosil juga kan negara kita juga bisa kacau gitu kan. Jadi pelan-pelan kita mentransisi. Dan roadmap-nya pun harus jelas gitu, kita mau ngambil perubahan yang mana gitu. Sebenarnya dari semuanya sih yang paling penting itu tadi yang Mas juga sempat mention masalah manajemennya kayak gimana gitu. Jadi si renewable energy ini juga harus memperhatikan secara sustainability-nya, karena yang saya tahu bahwa ya memang dia renewable tapi belum tentu meskipun dari renewable dia itu sustainable, dia itu green gitu. Karena apa ya? Misal misalnya dia dari bahan bio, tapi step untuk menuju produk jadinya misalnya dari biomass menuju misalnya jadi biofuel. Contoh misalnya biodiesel. Kita kan punya source sekarang kayak palm oil untuk biodiesel. Nah itu kan palm oilnya juga bisa jadi masalah kalau palm oil kita ini tidak sustainable gitu. Sementara kan ini masih menjadi dilema gitu ya, karena source kita yang ada saat ini memang palm gitu, sumber palm kayak buat biodiesel gitu. Dan memang iya itu bagus, cuman harus diperhatikan juga benar nggak palm oil kita ini sustainable. Itu harus dilacak, benarkah dia dari perkebunan yang memang ditanam secara baik, secara etis seperti itu. Jadi benar-benar dari ujung ke ujung tuh harus dilihat gitu, benar nggak prosesnya itu itu. ya, itu yang diperhatikan ya. Oke. Jadi sahabat literasi, kita disampaikan oleh Mbak Vicky bagaimana sebenarnya masalah renewable energy sesuatu yang belum tuntas dibicarakan dan masih terus akan dikaji supaya mendapatkan satu equilibrium atau keseimbangan baru yang memang bisa win-win solution gitu ya Mbak ya. Penggunaan tenaga fosil juga masih tetap digunakan, tapi juga renewable juga mulai dikembangkan. Nah, kalau menurut Mbak Vivi ini, sebenarnya kalau boleh kita agak sedikit bicara bermimpi, Mbak, ya, kira-kira apa sih, Mbak, masalahnya dan bagaimana sih sebenarnya cara penanggulangannya, Mbak, supaya dreams itu terwujud? Karena kan kita kan sebenarnya tahu bahwa kita tuh harus menyiapkan juga dong renewable energy. Ya, kalau pakai fosil ini, oke nanti lah kita pakai dulu yang fosil ya. Harus diakui juga fosil akan terus berkurang. Kalau berkurang, maka Indonesia harus melakukan apa? Impor. Nah, impor itu kan jelas merugikan negara. Sementara kita tadi punya kekayaan yang udah biasa ya, ada angin, ada air, ada matahari gitu. Gimana Mbak kira? Sebenarnya apa sih maksudnya? Bagaimana kalau secara bermimpi aja Mbak? Bagaimana cara penanganan menurut Mbak yang kira-kira yang ciamik gitu Mbak? Ciamik loh Mbak ya, bukan ciamis ya. Pertanyaannya cukup sulit ya, tapi ya memang harus bermimpi sih. Setiap orang di-encourage banget untuk bermimpi setinggi mungkin, berhayal, jangan pernah dibatasi gitu ya. Kalau memang pernah mau itu belakangan deh kita pikirin gitu, tapi ya mimpi tetap harus ada. Kalau misalnya masalah si renewable energy ini sih banyak banget sebenarnya. Pertama itu dari political will ya, sudah pasti gitu. Enabler itu bukan masalah ekonomi sih menurut saya, karena sebenarnya ada aja gitu. Pertama political will, kedua juga semua orang tuh harus terlibat. Bahkan semua orang punya role. Orang yang tidak terlibat langsung pun menurut saya juga punya role. Contoh orang yang tidak terlibat maksudnya kayak orang yang memang punya concern gitu terhadap isu krisis iklim gitu ya, krisis yang ada saat ini gitu. Bahkan udah lumayan parah nih, Indonesia juga di Paris Agreement lumayan insufficient gitu untuk bisa memenuhi janji kita gitu. Nah, orang yang tidak terlibat langsung pun sebenarnya bisa untuk menaikkan tingkat kesadaran masyarakat, bisa dengan campaign gitu. Jadi benar-benar semua role itu punya peran masing-masing. Misalnya saya gitu, saya ya punya kecemasan akan krisis iklim, saya punya kemampuan untuk meresearch, ya saya dedikasikan diri saya dalam dunia research gitu. Jadi beneran semua orang tuh bisa memegang role masing-masing. Terus Mas Raja misalnya sering menulis, mungkin Mas Raja juga bisa berkontribut untuk raising awareness people terhadap isu ini gitu. Terus orang-orang engineer gitu terus nyari gimana sih sebenarnya proses yang bisa prosesnya lebih efisien gitu, lebih ramah lingkungan kayak gitu. Terus ya tadi dari pemerintah tentu saja political will. Seperti itu Mbak, sih. agree. Saya setuju dengan apa yang disampaikan tadi bahwa setiap orang
apapun perannya, sekecil apapun, mari berkolaborasi gitu Mbak ya. Nah kebetulan disertasi saya juga terkait dengan lingkungan Mbak, meskipun agak menyerempet dari sisi policy. Jadi saya mengangkat itu dari sisi kebijakan pemerintah dalam merespon kebakaran karhutla, kebakaran hutan dan lahan gambut. Nah ini kan sangat terkait dengan lingkungan ya. Bagaimana sejak 1997, bahkan ternyata Mbak ada satu referensi di koran Kompas ya, saya langsung sebut aja nama korannya, koran Kompas itu menyebutkan bahwa kita itu ternyata, kalau saya nggak salah ya, ribuan tahun sebelumnya juga sudah terjadi kebakaran. Hanya memang kalau disebutkan oleh beberapa ahli, kebakaran itu pada zaman dulu itu tidak separah zaman sekarang. Kalau bicara tentang lingkungan itu, terutama lahan gambut, itu beberapa peneliti menyebutkan Indonesia meskipun dia ratusan atau ribuan tahun lalu tuh pernah mengalami kebakaran, itu dampaknya tidak seperti saat ini. Kalau saat ini kan mungkin karena pertumbuhan penduduk juga cukup besar, cukup padat, sehingga kemudian usia gambutnya juga makin tua, sehingga kemudian makin rentan terbakar gitu. Jadi perubahan-perubahan itu mengalami degradasi gitu. Jadi artinya saya agak sedikit paham Mbak bahwa tentang lingkungan itu memang sesuatu yang sangat penting yang dilakukan begitu. Nah kalau menyimak apa yang Mbak sampaikan tadi ya, Mbak juga ada cerita begitu serius bahwa semua pihak harus terlibat ya, bersama-sama kita berpadu gitu, bersatu kita kuat gitu ya. Bersatu kita maju gitu kan, bercerai kita runtuh. Ini satu hal yang memang kita harus terus tekankan. Nah, oke Mbak, sedikit Mbak, ini agak menyelempeng masuk lagi kembali ke pembicaraan kita nih. Kalau boleh tahu nih, Mbak kan kuliah di UK ya. UK itu kan pakai mata uang pound sterling. Nah, setahun pula gitu ya. Waduh, itu kan cost banget, Mbak. Kalau boleh tahu, Mbak dari mana Mbak duitnya? Dari orang tua, pacar, dari mana sih? Kok kayaknya berani banget kuliah ke UK. Uang kita kuliah itu misalnya kita berdarah-darah untuk bayar itu gimana, Mbak? Mbak punya tabungan berapa kayak ini, Mbak? Kebetulan kemarin sih alhamdulillah sih nyari beasiswa dulu sih, tentunya terus alhamdulillah dapat beasiswa waktu itu, beasiswanya LPDP dari itu ya, yang lembaga pengelolaan pendidikan. Oke, I see. Sebelumnya sebenarnya kalau jujur-jujuran gitu sebenarnya pernah mengalami gagal juga sih sebenarnya, kayak nyari-nyari beasiswa juga sebelumnya gitu. Berapa kali Mbak gagalnya Mbak? Berapa kali ya? Sekali. Sekali. Gimana? Lebih sakit mana? Lebih sakit gagal beasiswa atau lebih sakit gagal dengan mungkin karena mungkin kerjaan, mungkin gagal yang lain gitu? Pas semua gagal tuh sakit ya, tapi memang harus gagal sih sebenarnya. ini dalam sekali dalam ya. Tapi memang harus gagal dan tidak apa-apa sih, mengalami kegagalan itu adalah hal yang wajar menurut saya, dan memang manusia itu harus mengalami itu sih menurut saya, makanya saya memilih dunia riset juga karena memang dunia riset itu lebih terbuka dengan yang namanya kegagalan juga gitu. Waktu itu gagal sekali sebenarnya, cuman ya udah langsung aja gitu cari beasiswa lain yang bisa nge-provide buat kuliah di UK, dan waktu itu ada LPDP, ya udah langsung daftar. Terus juga waktu itu ada teman bareng juga seperjuangan gitu, jadi semangat aja nyari-nyari jadi hunter beasiswa. Wow, luar biasa. Berapa lama Mbak jadi hunter, dan berapa lama Mbak persiapan akhirnya diterima di LPDP? Setahun sih waktu itu. Itu sambil setahun? Ya, setahun ya kayaknya. Setahun. Jadi waktu itu kerja, sebenarnya setelah lulus S1 tuh kerja dulu. Habis itu mulai merasa bahwa tidak nyaman dengan diri sendiri karena kayaknya ini bukan ranah saya deh, karena tidak terlalu banyak mencari hal baru gitu. Sedangkan ternyata saya itu passionnya bekerja di tempat yang memproduksi sesuatu hal kebaruan. Jadi kayak saya merasa tidak nyaman, akhirnya saya memutuskan kayaknya memang sekolah adalah jalan yang kayaknya terbaik gitu. Habis itu resign, terus jadi asisten di dosen pembimbing aku dulu waktu S1. Nah itu setahun sambil juga nyari beasiswa, jadi selama setahun itu baru habis itu berangkat. Jadi persiapan setahun lah berarti. Lebih berarti sebenarnya. Jadi Mbak Vivi sama kayak lagunya Panse Pondak nih Mbak, kalau Mbak tahu Mbak. Lagu tahun 90-an Mbak. Nah, lagu Pondak. Lagu apa? Maaf. Lagunya penyanyi itu Panse Pondak.
Dia bilang, ku cari jalan terbaik. Iya, Jadi emang harus mencari. jadi melo banget sih gitu loh. Jadi aku cari jalan Iya terbaik sih. katanya. Dia berjuang, dia mengalami juga jatuh bangun, luka hati gitu kan, penghinaan mungkin juga, tapi memang hal itu membuat dia kemudian berhasil. Menarik ya sahabat literasi. Jadi kalau Mbak Hibi tadi tegaskan bahwa kegagalan itu jangan bisa ditangisi gitu ya. Bukan kegagalan yang tangisi begitu ya, tapi apa? Tapi kebahagiaan itu nanti kan, keberhasilan itu yang kita tangisi karena kita Iya. akhirnya bisa mencapai mimpi kita begitu ya. Mbak, Iya. selama setahun Mbak kuliah berarti setahun ya, setahun persis di UK. Setahun. Intake-nya kapan sih Mbak? Kenapa? Intake-nya kapan? Intake-nya waktu itu 2016. Ya musim semi waktu itu. Di bulan 8 ya? Iya. Agustus ya? Bulan 8. Sorry, kayaknya bukan 8 deh. Oktober ya Mas. Oktober. Oh, berarti udah mulai itu ya, sudah mulai musim dingin ya? Mau ke musim dingin. Oke. Nah, selama setahun tuh gimana? Selama setahun sempat jalan-jalan kemana? Sempat ke itu nggak? Buckingham Palace. Ini saya tuh anaknya mungkin karena anak rumahan ya. Saya waktu ke UK lebih banyak ke tempat-tempat alamnya sih, kayaknya kayak lihat cliff kayak gitu-gitu. Ke perpustakaan paling, terus juga ke museum. Kalau ke Buckingham Palace enggak sih waktu itu. Enggak tahu kenapa ya, mungkin ke museum mana Mbak? St. Paul Cathedral masuk nggak? Saya ke British Museum, terus museum yang mana sebenarnya nggak kayak British Museum ya, karena barang-barang dari mana-mana. Betul. Mbak ketemu itu nggak? Mbak ke tempat mumi nggak di British Museum? Iya, ke tempat mumi juga di situ. Saya lihat itu Mbak, wah itu ada yang, saya sempat foto itu. Saya 2010 itu berkesempatan ke London, saya foto. Wah itu luar biasa. Itu sampai kayak keripik itu ya kulitnya ya, karena memang udah sekian ribu tahun ya. Wow, ada berapa ya? Ada 2 atau 3 itu ya muminya ya. Saya lupa ada berapa ya. Iya. Sebenarnya paling favorit di sana itu ada Science Museum juga, terus current exhibition-nya juga update terus. Seru sih. Betul. Mbak jadi nggak ke St. Paul Cathedral? Enggak. Wah, saya ke situ Mbak, naik itu tangga itu, berapa ratus tangga itu belakang itu, akhirnya saya naik atas, saya foto dari atas, ketemu itu belakangnya Thames itu ya, terus jembatan itu, wah keren, terus island dan kelihatan juga, wow. Wow, nyampe Mas, dapat sertifikat nggak? Oh enggak, kan itu waktu itu biasa aja, kita harus, kalau nggak salah saya waktu itu bayar ya 12 pound sterling ya, untuk bisa naik ke atas, kan bayar kan. Tapi memang itu luar biasa, mereka memang mengagungkan namanya sejarah. Mereka belajar banyak dari sejarah. Nah, saya rasa juga kita juga begitu ya. Kalau tadi kita Mbak udah ingatkan bahwa energi fosil ini akan menjadi sejarah gitu, maka kita mari memelihara sejarah itu, menjaga, bukan kemudian meruntuhkan gitu kan. Kalau kita nggak persiapan mungkin dari mulai diri kita akan meruntuhkan sejarah itu ya Mbak ya. Bahwa kita pernah menjadi eksportir minyak bumi gitu ya, itu kan sejarah dunia yang kita nggak bisa pungkiri gitu. Nah, selama studi Mbak setahun, apa nih kesulitan yang Mbak alami? Yang mungkin teman-teman sahabat literasi perlu persiapan. Itu di awal-awal sih sebenarnya lumayan banyak kesulitan di awal-awal itu, karena belajar bahasa Inggrisnya itu kan resmi gitu ya. Pas ke sana tuh agak kesulitan memahami bahasa Inggris orang sana gitu, kayak aksennya ya. Ini orang ngomong apa ya, tapi lama-lama ternyata jadi terbiasa juga gitu. Mbak Vivi nggak belajar dari Mr. Bean. Mr. Bean Inggris belajar gimana? Mohon maaf. Dia kan kalau ngomong itu kan lucu gitu, dia bilang aksennya Inggris gitu kan, British gitu. Terus gimana akhirnya Mbak bisa mengalami gimana akhirnya? Gimana? Bagaimana akhirnya Mbak bisa memahami aksennya British? Karena terbiasa sih, karena di grup itu semuanya nggak ada orang Indonesianya di grup research. Kalau di grup course ada 1 orang Indonesia, tapi di lab tuh kebetulan nggak ada gitu. Jadi mau nggak mau mendengarkan setiap hari gitu. Jadi kayak ya udah jadi oh ya kayak begini gitu ngomongnya. Terus juga ternyata memang Inggris yang pelajari saya memang bahasa Inggris yang textbook gitu. Jadi kayaknya mungkin mending kalau mau persiapan keluar yang memang
tidak gaul seperti saya gitu, mungkin nonton film atau apa gitu ya, biar bisa lebih paham bahasa sehari-harinya kayak gitu. Awal-awal kayak sultan banget nih, aduh ngomong apa gitu aksennya. Mohon maaf nih, sulit, mana beda-beda lagi. Tiap daerah gitu beda-beda lagi kan. Ada yang dari selatan gitu, agak beda banget. Iya, ya betul. Jadi persiapan bahasa ya Mbak ya, mulai intip-intip lah film-film British ya, supaya paling nggak tahu, paham apa yang mereka mau masukkan gitu ya. Nah selain itu apa Mbak? Apa persiapan yang harus dipersiapkan oleh sahabat literasi supaya bisa meniru langkahnya Mbak Vivi? Persiapan lainnya tentu saja culture shock itu pasti ada kan ya. Jadi kayak mungkin udah mempersiapkan diri bahwa nanti akan ketemu hal yang berbeda. Cuman di sana tuh entah mengapa justru saya merasa nyaman banget tinggal di sana karena orang-orangnya sangat toleran banget Mas. Jadi kayak waktu puasa aja ada dinner bareng, mereka nungguin gitu sampai jam 9 biar bisa makan bareng. Justru malah saya yang dikasih toleransi gitu, bukan sebaliknya gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau dari segi culture tidak perlu terlalu khawatir karena mereka sudah terbiasa dengan hal yang diverse gitu. Karena diversity-nya luas banget kan kalau di London sih terutama waktu itu. Terus juga persiapin mungkin agak-agak siapin baca-baca sedikit tentang course-nya sih. Sebelum masuk itu usahain benar-benar perhatiin silabusnya juga gitu biar tahu sebenarnya kamu tuh masuk kemana gitu. Kayak ntar tiba-tiba kaget ambil kuliah apa beda banget, agak kesulitan juga ntarnya gitu. Jadi apa ya, make sure baca detail dari course yang diambil gitu, kayak dari kerangka silabus dan sebagainya gitu. Oh ya nanti aku akan ada mata kuliah ini dan aku research ini, jadi lebih siap aja. Terus nambah lagi ya waktu itu siap-siapin juga cari tahu keseharian hidup di luar gitu, karena kan akan agak berbeda, semuanya diurus sendiri gitu ya, dari bayar flat, siapin mungkin kalau ada teman-teman yang kontrakannya gitu semuanya sendiri juga harus ngurus peradministrasinya sendiri juga itu harus disiapkan. Terus apa lagi ya, dari transport juga perlu hal kecil sih sebenarnya, kayak transport juga perlu cari tahu diskon-diskonan gitu, karena aku juga dikasih tahu temen gitu ternyata kalau di sana tuh ada hacknya gitu kalau mau dapat diskon untuk transport gitu, biar lebih hemat lah hidupnya di sana. Terus juga persiapan, nggak perlu persiapan sih kalau kayak makan gitu di sana kan agak mahal ya, kayak sekali makan itu kayak 10 pound gitu. Nah itu mungkin siap-siapin belajar masak mungkin dari sebelum kesana. Bisa bawa makan sendiri kalau ke kampus. Itu sih. Dan mulai biasakan juga makanan-makanan sana ya Mbak ya, karena agak sulit cari beras ya Mbak. Iya, beras juga mahal Mas. Mahal banget. Saya ketika riset ke sana Mbak, itu juga saya berapa lama ya? 2 bulan itu saya baru cuma sekali makan beras tuh, kayak udah berapa lama gitu tidak ketemu. Kali. Iya, selama ya ampun. Jadi akhirnya memang coba makan yang mereka makan di sana. Ya membiasakan dia Mbak. Supaya perut kampung kita ini juga biasa Mbak, jadi perut internasional gitu Mbak. Nah Mbak Vivi, apa nih, kan Mbak tadi bilang bahwa sebelumnya pernah ditolak ya sama pemberi beasiswa lain gitu. Nah akhirnya Mbak masuk ke LPDP. Apa nih strategi dan tipsnya Mbak supaya lolos dari LPDP Mbak, yang teman-teman harus tahu? Nah, pertama adalah yang sahabat literasi perlu lakukan itu adalah perjalanan mencari diri sendiri. Cari tahu dulu sebenarnya sahabat literasi ini siapa dan memang senangnya apa dan mau berada di tempat yang seperti apa. Cari tahu dulu sebenarnya maunya apa gitu. Dan menurutku dimanapun kamu mencari, kalau misalnya genuine dengan intensi masing-masing, dan kalau memang jodohnya ya dapat saja gitu. Jadi enggak apa ya, gimana ya istilahnya ya, jadi diri sendiri pertama gitu. Dan memang kalau kamu tertarik dan punya intensi yang baik dan memang punya kemampuan, ya pasti menurutku dapat aja sih Mas, kayak gitu sih menurutku. Jadi yang paling penting adalah justru cari tahu siapa diri sendiri dulu gitu, senangnya dan maunya berada di mana, itu harus jelas. Kalau nggak jelas pasti para
beri beasiswa juga kayak akan questioning kan, ini orang juga maksudnya maunya apa gitu, nggak jelas itu pasti no gitu. Jadi tadi untuk self discovery adalah yang paling penting untuk teman-teman semua bisa gitu untuk mencapai apa yang dimau gitu, termasuk si beasiswa ini kayak gitu sih kalau dari aku. Nanti Rivernya bilang gini, ya lu aja nggak jelas, apalagi gue gitu ya. Iya. Iya kan? Makanya perlu jelas ya. Oke, jelas itu artinya kita perlu pahami minat kita di mana. Kalau kita minat di situ, kita cari tahu tentang kampus yang kita tuju, di mana aja kampus yang akan menyediakannya tadi, kemudian cari tahu, pelajari silabusnya, bahkan mungkin mencari profesor yang sealiran sama kita gitu, sealiran ya, sefaham sama kita. Kemudian mulai itu juga kan kali ya, mulai kontak-kontakan juga kali ya supaya bisa dapat ini komunikasi begitu ya. Nah, kalau mungkin di UK kalau untuk master agak beda sih Mas. Kalau di UK saya waktu itu coba hubungin profesor ya memang, tapi pada akhirnya memang untuk riset itu setelah masuk dulu baru bisa beneran in detail. Untuk PhD baru tuh bisa kayak gitu kalau di UK. Mungkin kalau di negara lain agak berbeda mungkin ya, bisa kontak-kontakan detail banget sampai ke research ya. Tapi kalau di UK kebanyakan untuk master masuk dulu ya. Pada akhirnya detailnya akan dijelaskan ketika sudah di sana gitu. Tapi kita bisa kontak profesor sih, waktu itu aku coba kontak ada riset ini enggak gitu, cari-cari tahu gitu. Artinya kita perlu cari tahu ya sebanyak mungkin informasi Mbak gitu ya. Oke, ya terima kasih Mbak Vivi untuk pencerahan-pencerahannya. Sahabat literasi, jika Anda ada pertanyaan silahkan kirim ke nomor telepon dan juga medsos yang ada di layar ini. Kami akan segera merespon Anda untuk setiap pertanyaan-pertanyaan seputar yang disampaikan tadi Mbak Vivi. Jika nanti teman-teman mau nanya ke Mbak Vivi juga boleh, kami akan lanjutkan ke Mbak Vivi. Boleh ya Mbak ya, nanti direspon ya Mbak, supaya teman-teman tuh langsung disampaikan oleh dia tuh tulisnya boleh. Artinya beliau juga senang kalau teman-teman sahabat literasi juga punya mimpi yang tinggi tapi juga berani menggerakkan itu dan mencapai keberhasilan. Nah, harapan kami podcast ini menjadi saluran informasi yang bisa berguna buat kita, bermanfaat. Terima kasih sekali lagi Mbak Vivi untuk pencerahan-pencerahannya. Salam sehat dari kami. Terima kasih sahabat literasi. Saya Raja Napitupulu pamit undur. Salam sehat. Another summer day is coming on away. In Paris or Rome,